Menurut Kusnet, pertanian adalah suatu sektor ekonomi yang potensial dalam kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Sedangkan menurut Mubianto, pertanian dapat dikelompokkan dalam arti yang sempit dan luas. Pertanian dalam arti sempit merupakan pertanian keluarga yang memproduksi bahan makanan utama seperti palawija, beras, hingga buah-buahan dan sayur-sayuran. Sebelum membahas lebih lanjut peran pertanian di Indonesia secara umum, kabar menyenangkan datang di tahun 2020 di mana pertumbuhan pertanian Indonesia menjadi penyelamat dari resesi ekonomi setelah berhasil mencatat pertumbuhan tertinggi pada kuartal kedua tahun 2020 yakni sebesar 16,24%. Fakta ini tidak bisa dilepaskan dari hukum Engels yang mengatakan bahwa pendapatan yang meningkat akan menyebabkan persentase konsumsi makanan terhadap pendapatan menurun. Walaupun demikian, bahan pangan memiliki elastisitas yang selalu positif dan kurang dari 1. Artinya, komoditas pangan merupakan barang inelastis yang selalu dibutuhkan dalam kondisi apapun. Hal ini tentu saja masuk akal karena setiap manusia harus memenuhi kebutuhan pangan untuk terus melanjutkan hidup. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS yang diterbitkan Kata Data, menyebutkan bahwa pertanian paling banyak menyerap tenaga kerja. Per Agustus 2020, terdapat 128,5 juta orang dari angka tersebut yang terbanyak bekerja di sektor pertanian dengan 38,23 juta orang atau 29,76% dari keseluruhan. Selanjutnya disusul dari sektor perdagangan dan industri pengolahan dengan porsi masing-masing sebesar 19,23% dan 13,61%. Tidak berhenti di situ, tren positif peran pertanian terhadap penyerapan tenaga kerja juga terjadi pada Agustus 2019, di mana sebanyak 133,56 juta orang, meningkat sejumlah 2,55 orang dibandingkan Agustus 2018. Pertanian juga memiliki peran penting sebagai kontributor tertinggi kedua untuk PDB Indonesia. Struktur sektor pertanian sebesar 13,45% setelah perdagangan dengan persentase 19,62%. Selanjutnya terdapat 5 provinsi pada 2015 yang mengandalkan pertanian sebagai penghasil terbesar PDRB, yakni Sulawesi Barat, Gorontalo, Lampung, Sulawesi Tengah, dan Bengkulu, di mana 42% dimilih Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Lampung dengan 37% dan 32%. Ketahanan pangan dijelaskan dan dijamin pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 yang berbunyi, kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Sebelumnya telah ada hukum yang mengatur ketahanan pangan, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996, namun yang membedakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 merupakan penyempurnaan dan pengayaan cakupan dari definisi Undang-Undang Nomor 7, di mana memasukkan unsur perorangan dan keyakinan agama, serta budaya bangsa. Definisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 secara substansi sejalan dengan ketahanan pangan FAO atau Food Association Organization yang menyatakan bahwa ketahanan pangan sebagai suatu kondisi di mana setiap orang sepanjang waktu baik fisik maupun ekonomi memiliki akses pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-harinya. Menurut Mas Tuti dan Alfiansyah, perkebunan kakao merupakan komoditas yang memiliki peran cukup penting bagi perekonomian Indonesia. Kakao berperan dalam menstimulus pengembangan wilayah dan pengembangan agroindustri. Namun demikian, ekspor kakao mengalami penurunan yang disebabkan oleh produksi kakao dalam negeri dan pembatasan ekspor. Kebijakan pembatasan impor kakao tidak lain dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi produksi kakao dalam negeri untuk berkembang. Pada salah satu kecamatan di Jawa Timur, yaitu Kecamatan Bangkung Kabupaten Blitar dan Kecamatan Sembu Kabupaten Banyuwangi, terjadi peralihan komoditas sehingga terjadi penurunan luas kakao. Alasan utama terjadinya peralihan karena petani merasa lebih mudah membudidayakan usaha tani, mengikuti teman, harga jual non-kakao yang tinggi, hingga infrastruktur kakao yang buruk.
Penelitian yang dilakukan oleh LAPAN pada tahun 2021 telah terjadi perubahan penutupan lahan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 terutama lahan hutan. Berkurangnya lahan hutan ini berdampak pada terganggunya siklus hidrologi das dan berakibat pada banjir Kalimantan Selatan pada 13 Januari 2021. Hasil penelitian LAPAN dengan metode Random Forest Citra Landsat pada tahun 2010 dan tahun 2020 memperlihatkan telah terjadi penurunan luas hutan dan peningkatan area perkebunan di Das Barito. Berikut data yang didapat dari penelitian LAPAN pada tahun 2021. Alasan dibalik meningkatnya perkebunan di Kalimantan Selatan tidak terlepas dari meningkatnya permintaan minyak kelapa sawit dunia, sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dunia, serta peningkatan konsumsi barang yang berbahan baku dari kelapa sawit. Mengingat produk-produk yang dihasilkan dari minyak kelapa sawit antara lain produk kebersihan kosmetik, makanan, bahkan sumber biofuel atau biodiesel. Peternakan Indonesia telah mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Catatan Kementerian Pertanian selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, perkembangan populasi dan produksi investasi sektor peternakan sebenarnya cukup baik. Terlihat jumlah tenaga kerja dan peningkatan produksi yang mendongkrak PDB dari subsektor peternakan, daya beli peternak, dan ekspor peternakan yang terus meningkat. Dilihat dari sisi investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri terlihat kenaikan. Investasi PMA peternakan tahun 2017 sebesar 159,7 juta US dollar, naik 226% dibandingkan tahun 2016 yang hanya sebesar 48,9 juta US dollar. Periode pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 sampai dengan triwulan kedua, komoditas unggas merupakan komoditas yang paling menarik investor baik PMA maupun PMDN. Realisasi investasi PMA selama tersebut untuk komoditas unggas sebesar 82,14% dan PMDN sebesar 86,78%. Di Indonesia sendiri terdapat 6 bentuk bisnis, yakni pembekuan ikan, pengawetan ikan kaleng, pengawetan udang kaleng, pembekuan biota air, pengawetan biota air, dan daging surimi. Lalu ada beberapa jenis komoditas unggulan di Indonesia seperti bandeng, lele, gurami, kerapu, patin, nila, ikan mas, dan kakap putih, dan juga berbagai jenis ikan serta rumput laut. Beberapa keuntungan yang didapat jika berinvestasi di sektor perikanan dan kelautan, yakni permintaan produk 500-600 ton per tahun, membangkitkan industri perikanan dan kelautan dari hulu ke hilir, dan membuka lapangan pekerjaan. Tentunya keuntungan investasi tersebut akan meningkatkan income investor. Belum lagi adanya dukungan pemerintah bagi investor bebas bea masuk, bagi impor mesin dan barang modal perikanan. Membaiknya sarana dan prasarana di sektor kelautan dan perikanan tentu saja membuat investasi di sektor ini dengan mudah meningkat. Namun ancaman illegal fishing terus ditingkatkan sehingga komoditi perikanan dan Indonesia akan terus terjaga. Saat ini total produksi dunia mencapai 145 juta ton di mana masih didominasi perikanan, hasil tangkapan sebanyak 64% dan budidaya sebanyak 36%. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Nurul Husnul Romadani menggunakan metode location quantition, terdapat perubahan sektor unggulan yang menjadi perubahan struktur ekonomi. Sektor yang berubah yakni perikanan, pertanian, dan kehutanan. Berdasarkan hasil estimasi dengan menggunakan data panel, output hasil regresi menunjukkan bahwa investasi memiliki pengaruh positif terhadap keunggulan di 9 sektor lapangan kerja utama di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Soleh dan kawan-kawan pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa pengaruh positif dan kuat antara investasi dengan pertumbuhan sektor unggulan. Peningkatan investasi memberikan dampak peningkatan sektor unggulan di Kabupaten Batanghari yang cukup tinggi dari persentasi pertambahan investasi.